Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ij'al istima'ana istima'an marhuma. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جميع أعمالنا صالحا ولوجهك خالصا. Baik teman-teman, para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali melanjutkan kitab Tauhid ya karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Pada kesempatan bahagia ini masih kita ketengahkan tentang bagaimana di bab tentang bab 19, yaitu bab yang penting untuk menyelamatkan akidah kita, terutama di zaman hari ini yang penuh dengan uh, penyelewengan, penyimpangan terhadap akidah yang benar, yaitu peringatan keras terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Ya. Lalu bagaimana jika malah orang soleh itu yang disembah ujung-ujungnya? Ya. Nah, kita lanjutkan materi kita kemarin, yaitu tentang kuburan Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi pada kuburan Nabi Muhammad SAW dengan Masjid Nabawi adalah perluasan masjid yang akhirnya meliputi areal kuburan. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan orang-orang non-Muslim, kalian juga sholat di masjid, itu ada kuburan Nabi, ya. Tapi kuburan Nabi bukanlah masjid, ya awalnya. Ya, kemudian terjadilah perluasan masjid, ya. Karena kalau kita lihat bagaimana di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi ketika itikaf, ketika keluar, jadi rumah Nabi itu nempel dengan masjid dulunya. Ya, jadi Nabi keluar sedikit, ya, kemudian disisirkan rambutnya oleh Bunda Aisyah. Jadi seperti itu. Jadi rumah Nabi bukan masjid awalnya. Nah, sekarang sudah jadi perluasan masjid yang akhirnya meliputi areal kuburan. Ya, jadi tidak ada yang namanya membangun masjid di atas kuburan dan juga tidak ada menguburkan di areal masjid. Nah, dua perkara ini terlarang di dalam syariat, ya. Bayangkan seandainya Zaid yang memiliki sebidang tanah dan Khalid juga memiliki sebidang tanah dekat lokasi tanah Zaid. Lalu Khalid pun memperluas tanahnya dengan membeli beberapa bidang tanah di sekitarnya. Hingga tanah Khalid akhirnya meliputi dan mengelilingi tanah Zaid. Namun tetap saja lokasi tanah Zaid masih milik Zaid, bukan tanah area milik Khalid. Maksudnya seperti itu ya. Nah, ini perumpamaan saja. Ya, jadi kita bayangkan Zaid memiliki sebidang tanah. Kemudian Khalid juga sebidang tanah dekat lokasi tanah Zaid. Ya, lalu Khalid pun memperluas tanahnya dengan membeli beberapa bidang tanah di sekitarnya. Hingga tanah Khalid ya akhirnya meliputi dan mengelilingi tanah Zaid. Namun tetap saja lokasi tanah Zaid milik Zaid. Nah, bukan tanah area milik Khalid, walaupun si Khalid banyak membeli eh, tanah. Nah, andai kita mengalah dengan mengatakan bahwa kuburan Nabi Muhammad SAW memang benar di dalam masjid, tetap saja ia tidak bisa dijadikan landasan hukum bolehnya menempatkan kuburan selain Nabi Muhammad SAW di dalam masjid. Karena apa? Yang pertama adalah satu, kuburan Nabi dan para Nabi lain tidak mungkin dipindahkan karena Nabi SAW bersabda, gitu. Nah, jadi kalau kuburan-kuburan yang lain mungkin dipindahkan, ya. Tapi kalau kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan, teman-teman. Ya, kuburan Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain tidak bisa dipindahkan. Ya, itu alasan yang pertama ya. Sebagai landasan hukum bolehnya menempatkan kuburan selain Nabi ya. Nah, jadi tidak bisa menjadikan kuburan selain Nabi dalam masjid. Yang pertama adalah karena kuburan Nabi dan para Nabi yang lain tidak mungkin dipindahkan karena Nabi SAW bersabda, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhi'il ladzi yuhibbu an yudfana fi." Tidaklah Allah mewafatkan seorang Nabi kecuali di tempat yang mana dia suka untuk dikubur pada tempat itu. Jadi Nabi ini, subhanallah, dia ada pilihan ketika mau meninggal dunia. Nah, jadi bukan seperti kita, ya, bukan seperti orang-orang yang lain. Artinya dia tidak tahu, ya, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, dalam surah Luqman ya. Kamu tidak tahu di mana kamu akan meninggal dunia. Jadi kita tidak tahu ya. Kalau para nabi mereka diberi pilihan.
Nah, jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwasanya ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu ay yudfana fihi. Tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang mana dia suka untuk dikubur di tempat itu. Nah, jadi nabi dikuburkan di situ, nggak mungkin dipindahin lagi. Yang kedua, Masjid Nabawi tidak mungkin dipindah karena posisi masjid tersebut telah ditentukan oleh Allah. Ya, jadi nggak mungkin juga misalkan masjidnya dipindahkan gara-gara di situ ada kuburan Nabi, kuburan Umar bin Khattab, kuburan Abu Bakar ya. Jadi Masjid Nabawi pun tidak mungkin dipindahkan karena posisi masjid tersebut telah ditentukan oleh Allah. Adapun masjid-masjid yang lain maka bisa dipindahkan atau dihancurkan jika memang melanggar syariat seperti jika dibangun di atas kuburan. Ya. Nah, jadi Masjid Nabawi tidak mungkin dipindahkan karena memang disitulah tempatnya dibangun masjid. Ya, perintah Allah disuruh bangun di situ, nggak mungkin dipindahin. Beda dengan masjid-masjid yang lain. Kemudian landasan yang ketiga, pada dasarnya atau pada asalnya kuburan Nabi di luar masjid dan bahkan menurut sebagian ulama hingga sekarang kuburan Nabi masih dianggap di luar masjid. Masuknya Hujrah Aisyah yang di dalamnya ada kuburan Nabi di dalam areal Masjid Nabawi tujuannya adalah bukan karena kuburannya akan tetapi karena perluasan masjid. Ini dibuktikan dengan juga masuknya hujrah ataupun kamar-kamar istri-istri Nabi yang lainnya di areal perluasan. Jadi Nabi ketika menikah dengan beberapa istri, Nabi ada hujrah, ada kamar-kamar, ya, ada rumah-rumah istri-istri yang lain dekat-dekat dengan rumah Aisyah. Karenanya memasukkan kuburan dalam areal masjid sama sekali tidak ada keutamaannya. Jadi sebenarnya masukkan kuburan ke dalam areal masjid sebenarnya nggak ada keutamaan. Jika ada keutamaannya, tentu Nabi telah menguburkan kerabat terdekatnya seperti putri-putri beliau, misalkan yang sudah meninggal, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab, ya putra beliau Ibrahim, serta para sahabatnya di dalam areal masjid. Atau paling tidak Nabi akan mewasiatkan kepada para sahabat agar menguburkan kuburan beliau di areal kuburan. Kalau memang bagus ya. Tapi ya Nabi udah kuburkan anak-anaknya di dekat masjid, yaitu di masjid. Itu dia, tapi Nabi tidak melakukannya. Terus jika ada keutamaannya, lantas kenapa para sahabat sama sekali tidak memasukkan kuburan Nabi dalam areal masjid? Dan ternyata hal itu baru terjadi setelah sekitar 80 tahun setelah beliau meninggal dunia. Ya. Di sekitar apa namanya di pemerintahan ya Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Ketika itu tidak ada seorang pun sahabat yang ada di Madinah. Ya, seluruh sahabat-sahabat junior seperti Al-Abadillah Al-Arba'. Ya, Al-Abadillah Arba' ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Zubair. Ya. Nah, ini namanya sama semua Abdullah. Ya. Makanya digelar Al-Abadillah Al-Arba'. Nah, jadi mereka sahabat yang paling terakhir meninggal di Madinah adalah Jabir bin Abdullah pada tahun 78 Hijriah, itu 10 tahun sebelum dimasukkannya kuburan di dalam areal masjid. Kemudian hal ini berbeda dengan kuburan-kuburan yang saat ini diagungkan, yang mana memasukkan kuburan tersebut dalam areal masjid adalah tujuan utama. Ini dia. Nah, jadi hari ini misalkan ada orang yang bangun masjid, ya dimasukkan kuburan dalam areal masjid, ya tujuannya seperti itu. Padahal Nabi pun nggak menyuruh seperti itu. Nah, ini kan tujuan utama. Padahal nggak penting ya. Bangun satu sisi yang lain ya. Nah, jangan di areal masjid. Nah, jika ada yang bertanya, bagaimana kuburan Nabi bisa tinggi dan besar? Jawabannya, kuburan Nabi tetap rendah. Adapun tembok yang menjadi tinggi adalah adapun yang di tembok menjadi tinggi dan besar adalah rumah Aisyah. Nah, itu dia. Jadi tembok ya yang menjadi tinggi yang kita datang hari ini itu itulah gambaran rumahnya Aisyah radhiyallahu anha.
Ya, kalau ada gambarnya ya, kalau teman-teman bisa melihat ya, nah, di sana di Saudi ya, itu bisa kita tunjukkan. Nanti ada biasanya ada yang kasih, ah, ini dindingnya rumah Aisyah, ini jendelanya, ya perkiraan seperti itu ya. Nah, ini adalah pintu Fatimah, ini kubur Abu Bakar ya, ini tiang-tiangnya, ini berbatasan dinding rumah Aisyah. Jadi seperti itu. Jadi tahu ya, artinya bagaimana sederhananya Nabi Muhammad SAW. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Ada ini judul baru ya. Para ulama memiliki penafsiran yang berbeda tentang bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, pendapat pertama salat di atas kuburan. Pendapat kedua salat menghadap ke kubur. Ya, bagaimana menjadikan kuburan sebagai masjid. Kuburan sebagai masjid. Ya. Nah, salat menghadap. Larangan ini didukung dengan hadis Nabi ya, menghadap kuburan. La tusalli ila qabrin wa la tusallu ala qabrin. Janganlah kalian salat mengarah ke kuburan dan di atas kuburan. Itu ada dalilnya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. La tusallu ila qabrin wa la tusallu ala qabrin. Ya. Pendapat ketiga, membangun masjid di area kuburan, apakah itu di depannya, di sampingnya, atau di belakangnya, dan semuanya diharamkan. Masjid harus dibongkar karena masjid dibangun sebab kuburan tersebut. Nabi SAW telah melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nabi bersabda, La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguhnya syaitan itu ya akan lari ya, setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah. Ya, oleh karenanya Nabi menyuruh umatnya agar rumah ditempati untuk ditegakkan salat sunnah dan dibacakan Al-Quran di dalamnya. Jadi maksudnya artinya rumah sering-sering dibaca Al-Quran, ya, apalagi Al-Baqarah kalau rumah yang sudah lama tidak dihuni, ya, agar setan itu lari, ya. Dan tidak ditegakkan salat sunnah di dalamnya seperti kuburan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuburan itu bukanlah tempat ibadah. Itu kuburan bukan tempat ibadah. Jadi nggak sinkron, kuburan, ibadah masjid. Nah, jadi salah hari ini kuburan, datang orang ramai-ramai ke kuburan, ibadah di situ, sholat di situ. Apa coba? Masjid lebih mulia daripada kuburan. Mereka orang saleh betul, kita doakan saja. Ya, nggak berarti juga harus ada amalan khusus, harus datang setiap hari ini, hari itu. Ya, ini dari mana coba? Ya, dalilnya. Oleh karenanya, sehingga tidak boleh membangun tempat peribadatan di kuburan, baik bentuknya masjid ataupun bukan. Ya, baik bentuknya masjid ataupun bukan. Nah, bagaimana jika ketika masjid dibangun sebelum kuburan? Nah, ini kalau yang tadi ya menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, sekarang ketika masjid dibangun sebelum kuburan. Telah berlalu syariat yang menyatakan bahwa jika kuburan sudah ada terlebih dahulu, lalu dibangun, jika kuburan sudah ada terlebih dahulu, lalu dibangun kuburan di atasnya, maka jika masjid sudah ada, maka masjid tersebut harus dibongkar. Ya. Misalnya masjid sudah ada duluan, kemudian kuburan, lalu masjid harus dibongkar karena dia dibangun di atas alasan yang batil. Namun bagaimana jika masjid sudah ada terlebih dahulu, kemudian kuburan ditempatkan belakangan? Dalam hal ini ada dua kondisi. Ya. Nah, jadi kalau masjid ada, kuburan sudah ada, kemudian dibangun masjid, mestinya kuburan itu dibongkar. Seperti itu ya. Kalau bisa dipindahkan. Kalau masih ada ya. Kalau sudah tidak ada lagi ya, tapi kalau masih ada peti-petinya dibongkar saja. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kayaknya kalau bisa cari jangan di kuburan sebenarnya. Tapi kalau memang nggak ada tempat lain, memang ada kuburan di situ dibongkar. Ya. Seperti itu. Kecuali memang sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak ada, mungkin sudah ribuan tahun ya. Nah, bagaimana jika masjid sudah ada terlebih dahulu, kemudian kuburan ditempatkan belakangan? Dalam hal ini ada dua kondisi ya, teman-teman ya. Pertama, jika kuburan berada di belakang atau di samping dan tidak disembah, maka boleh sholat di masjid.
Nah, kalau kuburan memang berada di belakang ataupun di samping dan tidak disembah, maka boleh sholat di masjid tersebut. Karena masjid punya kehormatan, kemuliaan, tidak boleh ditinggal hanya karena ada kuburan di situ. Nah, itu satu ya. Kalau di samping ataupun di belakang maka tidak mengapa. Kedua, jika kuburan berada di sisi kiblat. Nah, ini dia yang masalah. Jika kuburan berada di sisi kiblat, Nabi Muhammad SAW melarang sholat menghadap kuburan. Ya, seperti di Masjid Husain hari ini di Mesir ya. Makanya sebagian ulama itu mengharamkan sholat di Masjid Husain ya. Teman-teman kalau pergi ke Mesir ya. Dulu kami di Masjid Al Azhar ya sering lewatin Husain ya karena di situ tempat perbelanjaan, tempat keramaian ya, tempat turis dan lain-lain. Nah, jadi ada masjid namanya Masjid Husain. Jadi kuburannya pas di sisi kiblat ya. Jadi diharamkan itu oleh para ulama. Orang-orang Syiah saja yang sholat di sana. Jika kuburan berada di sisi kiblat, maka hukumnya pada kasus ini dapat dirinci sebagai berikut ya. Yang pertama, jika sangat jelas orang-orang sholat menghadap kuburan, maka tidak boleh sholat di situ. Yang kedua, jika terpisah antara area masjid dan area kuburan, maka tidak mengapa sholat di situ. Ya, walaupun menghadap kuburan ya, misalnya, tapi terpisah antara area masjid dan area sholat. Kapan dapat dikatakan bahwa area masjid dan kuburan itu terpisah? Batasan kriteria ini diperselisihkan oleh para ulama karena tidak ada dalil tegas terkait mengenai hal ini ya. Jawabannya, sebagian mengatakan antara area masjid dan area kuburan harus dipisahkan oleh jalan. Nah ini satu pendapat. Ya. Sebagian yang lain mengatakan cukup tembok masjid saja sehingga kuburannya tidak lagi terlihat. Nah, dan kami condong kepada pendapat tersebut. Ya. Nah, ini dia. Jadi itu dia tentang permasalahannya. Artinya teman-teman hari ini paham ya kalau kuburan sudah ada, masjid mau dibangun di kuburan, maka kuburan dibongkar. Ya, kuburan dibongkar. Ya, minta izin kepada kalau ada ahli waris dan lain-lain. Artinya karena menjadikan masjid. Ya, seperti itu. Tapi kecuali kalau tidak ada asar, tidak ada bekas lagi, sudah hilang semua, cuma misalnya satu kuburan, tapi udah nggak tahu berapa juta tahun yang lalu gitu kan. Nah, mungkin petinya pun sudah tidak ada lagi ya. Seperti itu. Nah, itu lain. Ya, tapi kalau misalkan masjid sudah ada, ya masjid sudah ada, kemudian apa namanya, ketika masjid apa namanya, sudah ada, misalkan dibangun kuburan ya, kuburan maka kuburan itu nggak bolehlah menghadap kiblat ya, berarti harus terpisah. Jadi eh, kuburan itu menghadap kiblat, maka di sini ada dua kondisi ya. Bagusnya dipisahkan oleh dinding seperti itu. Minimal sekali terpisah oleh dinding. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita ulang sedikit lagi ya. Jika kuburan berada di belakang atau di samping, tidak disembah, maka boleh sholat di masjid tersebut. Nah, ini misalkan ada masjid, udah ada kuburan ya. Jadi dibangun, eh, jadi terpisah ya. Nah, jadi di samping ataupun di belakang, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau permasalahannya dia berada di kuburan itu di depan di kiblat, maka tidak mengapa sholat di situ. Yang penting minimal terpisah oleh dinding. Nah gitu, minimal terpisah oleh dinding. Jangan dalam satu area masjid. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, jadi memang banyak kuburan dekat-dekat masjid ya, tidak masalah. Yang penting di samping-samping. Nah, kalaupun menghadap di depan, ya jangan di dalam masjidnya. Nah itu dia. Ya, sebagian daerah Allah alam ya, ada yang di dalam masjid ya, walaupun ulama atau siapalah. Baik, bisa dibaca teman-teman dalil ketiga. Inni abra'u ilallah itu. Bisa dibaca dalil ketiga teman-teman. Imam Muslim meriwayatkan gitu. Muslim meriwayatkan dari
Abu Hurairah berkata, aku mendengar Nabi SAW 5 hari sebelum wafat beliau bersabda, ini abrahu ilallah ayyakunali minkum khalil, fa inna Allah qad takhadani khalilan sama takhada Ibrahim khalil. Walaupun Ada? min ummi yang mencari khalilan battakhatu Aba Bakrin khalil. Ala wa inna ma kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidu qubur masajid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku berlepas diri dalam mengadu kepada Allah bahwa Nggak kedengaran suaranya. seorang khalil kasih mulia dari antara kalian. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Seandainya aku menjadikan seorang khalil dari antara umatku, niscaya Ustaz nggak kedengaran suaranya ya? Kenapa ya? niscaya aku Ini. yang kencang. Niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya sebagaimana dalam hadis Jundab telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian tatkala nyawanya hendak diambil sebagaimana dalam hadis Aisyah beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Salat di sekitar kuburan termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan inilah makna dari kata-kata Aisyah. Dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah karena para sahabat belum pernah membangun masjid tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Padahal setiap tempat yang dimaksudkan untuk melakukan sholat di sana itu berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut masjid sebagaimana yang telah disabda oleh Rasulullah SAW. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis Cukup dulu, ini dalil keempat ya. Nah, itu dalil keempat. Nah, itu dalil ketiga tadi sampai situ ya. Nah, dalil ketiga tentang bagaimana Nabi SAW melarang ya. Sungguhnya umat-umat sebelum kalian ya, yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, ini dia ya. Jadi seperti itu ya, nggak boleh. Makanya Nabi melarang. Fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Maka aku melarang kalian. Al-khullah ya. Al-khullah adalah derajat kecintaan yang tertinggi sebagaimana perkataan seorang penyair ya. Jadi al-khullah qad takhallalti maslakar ruhi minni wa bidza summiyal khalilu khalila. Sungguh engkau telah merasuki jalan-jalan ruh yang ada pada diriku karena itulah al-khalil kekasih dinamakan khalil. Ya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim kekasih Allah ya, khalil. Nah, itu makna khalil ya. Dia kekasih ya. Ya, dalam kitab Al-Ubudiyah. Seseorang kecintaannya terhadap derajat khullah cintanya mendalam seakan-akan seluruh bagian tubuhnya telah ditempati oleh rasa cinta. Ini dia maksudnya khalil ya. Ini Allah mencintai Nabi Ibrahim, Allah mencintai Nabi Muhammad. Kalau seandainya Nabi berkata kalau seandainya aku mengambil kekasih ya, maka aku akan ambillah Abu Bakar. Ya, andai aku diperboleh menjadikan seorang dari umatku sebagai khalil ya teman akrab, kasih ya maksudnya orang yang paling dia cintai, bestie lah istilahnya hari ini. Itu dia. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ya meyakini bahwa Allah memiliki sifat mencintai. Jadi Allah punya sifat mencintai. Bukan maksud Allah mencintai itu maksudnya ya kita samakan kepada manusia, tapi Allah punya sifat mencintai. Ya, bahkan banyak dalam hadis-hadis. Innallaha idza ahabba 'abdan ya,
nada Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka dia panggil Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah mereka. Maka Jibril pun cinta kepada mereka, dan Jibril pun fayunadi ahli sama, dia memanggil para malaikat yang lain, sesungguhnya Allah telah suka sama si fulan ini, maka ridhoilah dia. Nah, jadi Allah mencintai, ya. Bisa kita untuk mendapatkan kecintaan Allah SWT, diantaranya ya tadi ya, artinya banyak-banyaklah untuk nawafil, ya, salat nawafil, kerjakan-kerjakan yang sunnah. Dalil Allah mencintai, ya, sebagaimana dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu ma yartadda minkum, Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu ma yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, yuhibbuhum wa yuhibbuna, dan mereka juga mencintai Allah. Ya, dalam ayat yang lain banyak, wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Al-Imran 134, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222, ya, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi Allah punya sifat cinta, mencintai, ya. Sebagian golongan, ya, ahlul aqidah al-batil, ya, mereka yang punya akidah yang sesat, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak punya sifat, Allah itu harus statik. Ya, Allah itu harus statik, ya, nggak boleh Allah sifat mencintai, nggak boleh. Karena kalau Allah ada sifat mencintai, berarti Allah seperti manusia, seperti makhluk. Nah, ini perkataan yang asal, ya. Mana indah kalau kita tidak cintai Allah, bagaimana? Ya, ada orang yang berbuat jahat, artinya Allah murka kepadanya gara-gara dia buat jahat, ya. Tapi bisa lagi kecintaan Allah kalau dia bertaubat seperti itu. Jadi indah beribadah. Tapi kalau Allah itu nggak boleh punya sifat mencintai, nggak boleh sifat punya marah. Ini akidah bagaimana ini, ya? Jadi inti daripada hadis tersebut diantaranya adalah, kita nggak jelaskan semua, ya, yaitu janganlah kalian menjadikan, yaitu Nabi SAW melarang umatnya menjadikan kuburan sebagai masjid seperti yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu, ya, menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Jadi nabinya meninggal di situ, mereka sholat di situ, jadikan kuburan dalam area masjid. Dalam hadis ini beliau membawakan dua kalimat larangan yang menunjukkan beliau benar-benar serius akan hal ini. Janganlah kalian, dan aku benar-benar melarang kalian. Janganlah kalian, kemudian aku benar-benar melarang kalian, ya. Ala wa inna, ya, ala fala fa inni anhaakum, gitu. Ala fala, janganlah kalian, gitu kan. Tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum, udah dilarang, larang lagi, gitu. Jadi serius, ya, melarangnya. Baik, itu dia tentang kemudian hadis yang dibacakan oleh Ananda tadi, ya. Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran, ya. Ayyuma rajulin min ummati adraktahu shalah falyusalli. Seluruh bumi dijadikan sebagai tempat salat untuk bersuci. Siapa saja dari umatku mendapati waktu salat, maka salatlah di tempat tersebut. Artinya semua area bumi ini insya Allah suci, ya. Insya Allah suci, ya. Hal ini berbeda dengan syariat-syariat kaum terdahulu yang mengharuskan pelaksanaan ibadah pada tempat-tempat tertentu dan tidak bisa pada sembarang tempat di muka bumi. Artinya kita pergi kemana-mana, ya, nggak ada tempat masjid dimanapun, sholat di jalan, ya, dimanapun boleh, ya, pakai sajadah, pakai tikar, tidak mengapa, ya. Itulah Allah menjadikan jadi seluruh bumi ini sebagai tempat salat dan untuk bersuci, kata Nabi Muhammad. Maksud dari kekhawatiran Nabi Muhammad SAW bukanlah khawatirnya akan dibangunnya bangunan masjid pada kuburan, tidak. Akan tetapi akan dilakukannya praktek-praktek ibadah di samping kuburan beliau.
Nah ini yang khawatir. Nabi nggak khawatir, tapi praktek ibadah di kuburan Nabi ya ini yang Nabi khawatir sebenarnya. Ya, nggak dijaga aja bagaimana orang-orang sebagian ya, orang-orang India kita lihat yang apa namanya mereka pemahaman akidahnya tidak kuat ya. Mereka itu mengusap-usap kalau apalagi kalau memang bisa mungkin dia akan tidur di situ ataupun baju-bajunya diusap. Ka'bahnya bagaimana diusap sama mereka ya. Itu kan orang-orang yang pemahamannya nggak jelas ya. Ngapain kain ihram diusap-usap Ka'bah gitu ya. Eh, Nah, karena ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, tidak mungkin ada dari para sahabat yang terbetik ya di benaknya untuk membangun bangunan masjid di kuburan. Terlebih lagi sudah adanya Masjid Nabawi, semakin menihilkan kemungkinan mereka membangun masjid tandingan. Namun yang memungkinkan dan ada yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah melakukan sholat di kuburan Nabi Muhammad walaupun tidak dibangun masjid. Nah, ini yang Nabi khawatir ya. Ya, sholat di kuburan Nabi ya, itu yang Nabi khawatir ya. Kalau kita lihat kuburan Nabi kan ke sini ya. Dari sisi misalkan depan gitu kan, sedangkan kiblatnya ke belakang. Nah, di situ. Nah, jadi kalau orang nanti sholatnya udah kayak gitu ya, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Baik, sebelum kita masuk ke dalil keempat ya, ada beberapa catatan penting ya. Larangan berkaitan dengan kuburan, ini penting ya. Larangan berkaitan dengan kuburan. Satu, larangan meninggikan kuburan. Ya, larangan meninggikan kuburan. Berarti nggak boleh meninggikan kuburan, Ustaz. Ya standar lah. Artinya kalau udah ada gundukan ya sedikit ya seperti itu. Ya kayak kuburan-kuburan umum, TPU ya gitu kan. Ini ditinggiin kuburan sampai 5 meter misalkan. Nah, dalam sebuah hadis, Ali bin Abi Thalib pernah memberi tugas kepada muridnya Abu Al-Hayyat Al-As'adi. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah SAW. Alla tada'a timthalan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Ya, ketika Ali menyampaikan di masa Khalifah Ali kepada muridnya Abu Hayyat, ya, maukah kamu aku beri tugas sebagaimana tugas yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW kepadaku? Kata beliau, message-nya ada dua. Yang pertama adalah hancurkan semua patung-patung dan berhala, ya, dan ratakanlah semua kuburan yang ditinggikan tanpa terkecuali. Ya, mau dia orang alim, dia nggak alim, standar aja kuburan, gundukan semua. Jadi nggak boleh, apalagi di keramik, ya, di marmer, di apa ini. Jangan, biasa aja. Tapi ya, ya kalau memang di keramik, keramik standar lah. Jangan sampai yang memang apa namanya biar tahu ya itu orang tua kita, itu anak kita, itu adik kita, nah, seperti itu. Jadi jangan tinggi-tinggi ya. Jangan bahkan kuburan ada orang walaupun dia banyak duit itu kuburan dia paling mentereh gitu kan. Apain coba? Samakan. Ya itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Termasuk larangan di hal ini adalah membangun kubah di atas kuburan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi yang pertama hal-hal yang berkaitan dengan kuburan itu larangan-larangan. Yaitu larangan meninggikan kuburan yang pertama, dan termasuk di antara larangan meninggikan kuburan adalah membangun kubah di atas kuburan. Ya.
Yang kedua, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, ini dia. Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid tempat salat. Dalilnya tadi udah jelas ya, udah pernah kita sampaikan. Ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Janganlah kalian menjadikan kubur sebagai tempat ibadah karena aku benar-benar melarang kamu dari perbuatan tersebut. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim juga nomor 777, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidu qubura. Kerjakanlah sebagian salat kalian di dalam rumah-rumah kalian. Janganlah kalian jadikan rumah kalian laksana kuburan. Nah, jadi kalau rumah nggak pernah disolatin, ya, nggak pernah ada orang sholat di rumah, nah ini bahaya. Ya, jangan semua ke masjid semua. Ya. Jadi sholat. Nah, ini kalau orang di dalam rumah tersebut nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, maka itu seperti kuburan. Nah, ya, teman-teman, ya, ketika pulang ke rumah sering-seringlah baca Al-Quran dan sholatlah di rumah. Bahkan Nabi SAW sering kadang ya afdalus sholat ghairal maktubah sholatul mar'i fil bait ya. Atau kama qala ya. Sebaik-baik sholat selain sholat maktubah 5 waktu maka di rumah paling mulia. Dan wanita sholat mar'ah di rumah sama seperti pahala sholat laki-laki di masjid. Ini enak kali bagi ibu-ibu ya, bagi akhwat ya. Karena sebagaimana para rijal laki-laki mereka mendapatkan 27 kemuliaan, 27 derajat ya. Maka wanita juga dapat ketika mereka sholat di rumah ya, karena mereka lebih apa namanya dibaguskan untuk sholat di rumah sebenarnya. Apalagi kalau wanita muda ya, takut khawatir fitnah dan lain-lain ya. Emang tidak boleh Ustaz ke masjid? Boleh, boleh. Siapa la tamna'u ima Allahi masajid. Ada hadis ya, janganlah kalian melarang para wanita-wanita, ibu-ibu untuk masuk ke masjid, nggak masalah. Beda dengan ibu-ibu yang sudah tua-tua ya, tidak masalah mereka. Ya. Tapi kalau yang muda-muda masih terfitnah, ya. Ada anak laki lewat ya, dia lihat ya, terfitnah, antum terfitnah dan lain-lain. Makanya sebagian masjid ya, itu jalan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, bil asaf sadid hari ini kebanyakan terkadang jalan memasuki laki-laki dan perempuan itu sama. Ya, sama kita di Indonesia ya. Sebenarnya afdalnya. Terus Masjid Nabawi gimana Ustaz? Masjidil Haram gimana? Itu lain cerita karena semua orang udah datang ke sana. Ya. Itu dia. Tadi ya, di antara bentuk larangan yang menjadikan kuburan sebagai masjid tempat sholat, di antaranya sholat di atas kuburan, sholat ke arah kuburan, sholat di sisi kuburan, bangun masjid bangunan di atas kuburan, menguburkan kuburan dalam masjid. Nah, itu dia larangannya. Sholat di atas kuburan nggak boleh, sholat ke arah kuburan nggak boleh ya. Kecuali tadi memang kuburan sudah ada ya, ya apa namanya, kalau bisa dibongkar tadi ya. Jadi kalau masjid sudah ada, kemudian kiblat ya minimal tertutup dengan dinding. Sholat di sisi kuburan ya tidak boleh. Kemudian membangun masjid bangunannya di atas kuburan ya, harus dibongkar. Menguburkan kuburan dalam masjid. Nah, apalagi yang terakhir menguburkan kuburan dalam masjid. Silakan dibaca dalil terakhir, dalil keempat. Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu dengan sanad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna min syirarin nasi man tudrikuhu sa'atu wa hum ahya walladzi yattakhiduna al-qubur masajid. Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia ialah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Hadis ini diriwayatkan pula dalam Sahih Abi Hatim. Baik, ya, ini dalil keempat ya. Nah, dari riwayat Imam Ahmad mengatakan seburuk-buruk manusia. Inna min syirarin nas. Ya, yang mereka masih hidup pada hari kiamat kelak ya, walladzina yattakhiduna al-qubura masajida, yang mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi ada nanti jadi di hari kiamat nanti ada orang-orang seperti itu masih. Itu orang-orang yang menjumpai hari kiamat ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini ada 2 kelompok manusia yang paling buruk.
Itu orang-orang yang menjumpai hari kiamat. Karena hari kiamat akan terjadi pada zaman di mana agama dan moral manusia sudah sangat bobrok dan rusak. Ya, bahkan disebutkan pada zaman itu Ka'bah dibongkar oleh seorang Habasyi. Nah, ini jadi kalau pada hari kiamat nanti ya moral manusia hari ini moral udah berat Ustaz. Mungkin masih belum. Ya udah jelek juga tapi ini moralnya sudah bobrok. Ya mungkin dalam satu kampung udah jarang kita temu orang baik seperti itulah mungkin ya. Dan nauzubillah ya. Moral sudah bobrok orang mungkin nauzubillah ya berzina sudah biasa apa sudah dibiarkan mabuk-mabukan orang buat keaneh-anehan udah nggak ada yang larang lagi. Bahkan disebutkan pada zaman itu Ka'bah dibongkar oleh seorang Habasyi tanpa ada seorang pun yang membela ataupun menghalanginya. Lantaran ketika itu Ka'bah tidak lagi diagungkan. Nah, ini. Nah, itu zaman hari kiamat. Ini hadisnya ya, diperingatkan. Jadi memang Ka'bah diagungkan ya sebenarnya ya. Tapi bukan untuk disembah. Ya kita menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, tetapi maksudnya kita Rabbul Alamin. Ya karena Allah yang suruh. Allah yang suruh, tapi bukan berarti dia kita jadikan Tuhan. Jadi pada waktu itu Ka'bah ini dibongkar oleh seorang Habasyi. Habasyi ini orang Ethiopia, ya orang-orang kulit hitam ya, dibongkar. Tidak ada seorang pun membela ataupun menghalanginya. Itu kan kalau hari ini kan nggak bisa teman-teman. Jadi marah sama tentara Saudi ya. Karena lantaran ketika itu Ka'bah tidak diagungkan lagi. Ini berarti gimana moral bobroknya hari ini masih diagungkan orang pergi ke haji ya. Dan dalam sebuah hadis juga dikabarkan bahwa kiamat tidak akan tegak hingga tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah di muka bumi. Jadi segitu bobroknya moral ya. Kiamat ini tegak sudah nggak ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia mungkin nggak di masjid-masjid udah nggak ada suara la ilaha illallah. Kapan zaman itu? Wallahu a'lam. 10 tahun lagi Ustaz, wallahu a'lam. 50 tahun lagi Ustaz, wallahu a'lam. 100 tahun lagi, wallahu a'lam. Artinya ini kan udah terlalu bobrok ya. Ka'bah dibongkar, nggak ada yang halangin. Kemudian tidak ada seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah. Tinggallah orang-orang yang paling buruk ya moralnya waktu itu. Dan pada hari kiamat nanti Allah akan mengirimkan angin yang mematikan orang-orang beriman. Dan tinggal di bumi itu hanyalah kalangan manusia terburuk. Jadi orang-orang yang beriman sudah meninggal semua. Jadi ada waktu sebelum hari kiamat ini tinggallah manusia seburuk-buruk manusia yang tinggal dan angin menimpa orang-orang beriman maka meninggallah orang beriman. Ya mungkin orang beriman apakah 10% di bumi ini waktu itu tinggallah mereka, kemudian angin menimpa mereka, meninggallah mereka, tinggallah semua 100% orang yang ada di bumi ini mereka adalah seburuk-buruk manusia. Gitu teman-teman ya. Itu dia di antara satu kelompok. Kelompok kedua itu orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, ini dia. Ya. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi ada dua kelompok yang disebut dengan syirarin nas, yaitu seburuk-buruk manusia, yaitu orang-orang yang masih hidup menjelang hari kiamat. Ya, dan yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bergandengan dengan kelompok jenis pertama tadi, itu orang-orang yang masih hidup pada sisa-sisa hari kiamat, ya, mendekati hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid merupakan dosa besar dan perbuatan yang mengerikan. Justru anehnya sebagian dai kita justru menyeru manusia agar beribadah di kuburan dengan mengatakan bahwa semakin khusyuk seorang beribadah di kuburan semakin dekat dia dengan Allah. Ini perkataan ini tidak ada dalilnya sama sekali, teman-teman. Jadi dua kelompok ini ya yang disebut dengan min syirarin nas ya man adrakahum man tudrikuhum sa'ah wa hum ahya, baik mereka yang ketemu dengan hari kiamat masih hidup ya. Nah, mereka seburuk-buruk orang paling bobrok moralnya, dan terakhir itu orang yang menjadikan masjid kuburan. Ada beberapa syubhat sebelum kita baca kandungan bab ya terakhir ya. Syubhat-syubhat berkaitan dengan kuburan, yaitu diantaranya adalah sebagian berkata, ya kata mereka,
larangan sholat di kuburan adalah karena dikhawatirkan terkena najis. Hal ini karena mayat yang telah dikuburkan akan rusak hingga akan keluar nanah darinya, sedangkan nanah itu najis. Jadi larangan sholat di kuburan karena terkena najis. Kita bantah. Ini ada yang bilang itu larangan karena nanah-nanah mereka keluar, kena orang udah masuk dalam kubur. Nah kita bantah. Satu, tunjukkan dalilnya bahwa nanah itu najis. Tentu tidak ada dalilnya. Kemudian nanah itu cair dan sifat cairan mengalir ke bawah bukan ke atas. Jadi tidak perlu dikhawatirkan bahwa najis nanah naik ke atas kuburan. Ya, nanah udah di bawah. Ya. Kemudian nas-nas larangan umum mencakup kuburan para Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang menjadi konsentrasi larangan adalah ibadah di kuburan para Nabi dan para orang soleh. Padahal jasad para Nabi tidak mengeluarkan nanah. Nah, jadi jasad para Nabi nggak busuk, nggak mengeluarkan nanah. Ya, bahkan dalam hadis yang lain, innal arda la ya'kul ajsadal anbiya. Sesungguhnya bumi ini tidak akan memakan jasadnya para nabi. Jadi para nabi hari ini kalau misalnya dibongkar ya, seandainya kita bongkar Nabi Soleh, Nabi siapa yang kita bongkar itu jasadnya masih utuh. Cuma nggak boleh kita bongkar. Ya, karena bumi tidak memakannya, diabadikan. Subhanallah. Eh, Yang keempat, yang terakhir kita bantah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyebutkan illah, sebab larangan sholat di kuburan karena najis nanah atau yang sejenisnya. Karena kesyirikan, bukan karena nanah ya. Adapun illah, sebab sebenarnya terkait pelarangan sholat di kuburan adalah karena najisnya kesyirikan yang akan timbul darinya. Maksudnya najis itu najis syirik, bukan najis nanah dari yang keluar dari mayat. Ya. Itu dia jawabannya. Jadi nggak ada yang bilang karena nggak boleh sholat di kuburan karena nanah, tempat itu nggak suci gitu kan, ada nanah. Nanah itu kalaupun nggak ada dalilnya juga, kalaupun nanah itu eh, keluarnya ke bawah dalam perut bumi, ya di dalamnya. Ya, orang kan digali ya, dikuburkan, bukan langsung ditaruh di situ. Eh, Yang kedua, di antara syubhat yang kedua, ya kita katakan ya, beraktivitas di kuburan adalah hal yang biasa, seperti makan, tidur, hingga sholat. Sebagaimana Aisyah tinggal di kuburan, yaitu kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Nah, itu kata mereka. Kita bantah, antara area rumah Aisyah dan kuburan Nabi, hakikatnya telah terpisahkan oleh hijab, sebagaimana telah berlalu gambar. Ya, artinya terpisah, ini di kuburan-kuburan. Nah, jadi jangan mengada-ngada ya. Kemudian yang ketiga, di antara subhat-subhat, kuburan bisa ditinggikan sebagaimana kuburan Nabi Muhammad SAW yang tinggi. Bantahan kita bantah yang ditinggikan bukanlah kuburan, tapi rumah Aisyah. Nah, itu dia. Kita bantah ya. Ada tiga subhat tadi. Kata mereka nggak boleh sholat di kuburan karena larangan itu karena di kuburan najis. Kita bantah. Ya, nanah itu nggak ada dalilnya najis. Terus nanah itu kalaupun keluar kan, ya dia ke bawah perut bumi. Ya, jadi sebenarnya konsentrasinya tuh tidak boleh ibadah di situ. Ya, larangan sholat. Ya, gitu kan. Baik, itu dia teman-teman ya. Selesai ya. Silahkan dibaca kandungan bab ini terakhir. Insya Allah nanti di Selasa yang akan datang kita akan masuk bab ke-20 ya. Dengan bab ini, satu, dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang membangun tempat untuk beribadah kepada Allah di sisi kuburan, orang soleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah, sekalipun niatnya baik. Dua, dilarang dan diperingatkan dengan keras adanya rupaka-rupaka di dalam tempat ibadah. Tiga, mengambil pelajaran dari upaya maksimal yang dilakukan Rasulullah SAW dalam masalah ini. Bagaimana beliau menjelaskan terlebih dahulu kepada para sahabat bahwa orang yang membangun tempat ibadah di sekitar kuburan orang soleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Kemudian 5 hari sebelum wafat, beliau mengeluarkan pernyataan yang melarang umatnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Terakhir, beberapa saat menjelang wafatnya, beliau masih merasa belum cukup dengan tindakan-tindakan yang diambilnya, sehingga beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan ini.
4. Rasulullah melarang pula perbuatan tersebut dilakukan di sisi kuburan beliau, sebelum kuburan itu sendiri ada. 5. Menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah merupakan tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. 6. Ya. Rasulullah melaknat mereka karena perbuatan mereka ini. 7. Beliau melaknat orang Yahudi dan Nasrani dengan perbuatan mereka itu dengan maksud untuk memperingatkan kita agar menghindari perbuatan semacam ini terhadap kuburan beliau. 8. Alasan tidak ditimpakannya kuburan beliau, beliau tidak dikubur di alasan tidak ditempakannya kuburan beliau, beliau tidak dikuburkan di tempat terbuka adalah karena dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. 9. Pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ialah melakukan suatu ibadah, seperti sholat di sisi kuburan sekalipun tidak dibangun di atasnya sebuah tempat ibadah. 10. Rasulullah menghubungkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi adalah untuk memperingatkan bentuk perbuatan yang merupakan jalan menuju syirik sebelum terjadi, di samping bahwa syirik adalah akhir keadaan di dunia. 11. Khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada waktu 5 hari sebelum wafat mengandung bantahan terhadap kedua kelompok yang mereka itu adalah ahli bid'ah yang paling jelek. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa mereka itu di luar 72 golongan dalam umat Islam, yaitu Rafidah dan Jahmiyah, dan karena dalam kemusyrikan dan penyembahan yang terjadi, serta merekalah yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan. 12. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, merasakan beratnya sakaratul maut. 13. Beliau dimuliakan Allah dengan diangkat sebagai khalil, sebagaimana Nabi Ibrahim. 14. Dinyatakan bahwa khalil lebih tinggi di tingkatannya daripada Habib kekasih. 15. Dinyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia. 16. Hal tersebut merupakan isyarat bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah sesudah beliau. Ya, baik. Ini dia di antara kandungan-kandungan ya penting kita pahami ya. Artinya bagaimana musannif ya mengarang kitab ini dengan sedetail mungkin agar tidak tergelincir ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengagungkan Abu Bakar juga mengatakan seolah-olah di antara manusia paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tadi disebutkan bahwasanya orang-orang yang apa namanya yang kacau ya dari pemikirannya, dari akidah mereka di antaranya adalah Rafidah. Siapa Rafidah? Yaitu Syiah Rafidah. Rafidah adalah salah satu sekte aliran Syiah. Ya. Mereka bersikap berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, dan mereka menyatakan permusuhan terhadap sebagian besar sahabat Rasulullah, khususnya Abu Bakar dan Umar. Itu mereka klaim Abu Bakar, Umar. Jadi kalau kita lihat di Iran hari ini ataupun di daerah-daerah yang mayoritasnya Syiah, itu nama mereka nggak ada Abu Bakar, nggak ada Umar. Semua namanya Ali, Husain, Hasan. Ya, paling banyak Ali sama Husain. Anaknya Fatimah, gitu-gitu. Ya, bahkan kalau yang ekstrim lagi bahwasanya mereka bilang bahwasanya Allah Jibril itu salah kasih wahyu. Ya, karena Nabi agak mirip sama Ali, jadi harusnya Ali. Tapi ini kan pemikiran yang aneh. Ataupun ada sebagian pendapat bahwasanya Qur'annya di Ali lebih lengkap daripada Quran sama Muhammad. Macam-macam, teman-teman. Ya. Kemudian di antara kelompok yang disebutkan di sini adalah Rafidah dan Jahmiyah. Siapa Jahmiyah? Jahmiyah adalah aliran yang timbul pada akhir khilafah Bani Umayyah. Ya, akhir khilafah Bani Umayyah. Disebut demikian karena dinisbatkan kepada tokoh mereka yang membawa aliran tersebut namanya Jaham bin Safwan At-Tirmizi. Jaham ya, Jahmiyah makanya Jaham. Yang dia terbunuh tahun 1128 Hijriah. Apa kesesatan mereka? Ya, di antara pendapat aliran ini bahwasanya kuburan ya, aliran ini adalah menolak kebenaran adanya asma dan sifat Allah. Mereka menolak. Jadi Allah mencintai nggak bisa. Allah maha mencintai nggak bisa. Allah maha pengasih nggak bisa. Allah maha hidup nggak bisa. Allah maha apalagi maha halim, maha bijaksana nggak bisa.
Ya, karena menurut anggapan mereka asma dan sifat adalah ciri khas makhluk. Maka apabila diakui dan ditetapkan untuk Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini pemikiran sesat mereka. Inilah Jahmiyah ya. Nah, inilah pemikiran Jahmiyah. Artinya biar teman-teman bisa membedakan antara Rafidhah dan Jahmiyah. Baik, cukup di sini dulu ya teman-teman. Insyaallah bab tali, insyaallah bab berikutnya maja annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Ya, pengkultusan ataupun berlebih-lebihannya terhadap kuburan orang soleh akan menjadikan kuburan itu sebagai awthana, itu berhala yang disembah selain Allah. Nauzubillah. Baik, demikianlah teman-teman. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua ya. Jazakumullah khairan. Selamat hari raya ya kemarin ya. Minal aidin wal faizin. Semoga Allah terima amalan kita ya. Selamat makan dan minum ya, dan berzikir kepada Allah khususnya 3 hari yang lalu yaitu hari-hari tasyrik ya. Makanya dilarang untuk berpuasa ya, karena hari di mana orang-orang menyembelih ya, semua orang mendapat ya, makan sate, makan apapun ya, bisa dimakan dari min bahimatil an'am fakulu minha ya wa at'imul ba'isal faqir. Dalam ayat yang lain fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar ya, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah nggak perlu sama daging-daging yang kalian sembelih ya, sama darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan kalian karena kalian berkurban ya. Itu kabirullah ala ma hadakum wa basyiril muhsinin ya. Untuk kalian mengagungkan Allah, meninggikan Allah, maka disyariatkan ya, kita untuk takbir ya. Ya, dari awal Zulhijjah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, banyak-banyak takbir, tahmid. Ya. Baik, demikianlah teman-teman. Alhamdulillah hari ini sudah hari biasa, kembali lagi normal. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah menguatkan kita tetap istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih para ustazah yang telah memfasilitasi para santri belajar. Para santri kita doakan mudah-mudahan istiqomah, konsisten, insya Allah mudah-mudahan bisa selesai hafalan Quran 30 juz dan mudah-mudahan nanti bisa juga wisuda dengan kakak-kakak kelas yang sudah dulu ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya.